Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Nah, di tengah pandemi corona ini, mari kita lakukan kegiatan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh seperti biasa. Untuk hari ini coba absennya tolong diisi ya sesuai dengan yang ada di WA dan lain ya. Untuk ini juga kita sambil menunggu teman-teman yang lain, coba kita sedikit mereview materi yang telah saya berikan kemarin ya adik-adik. Pertama kita sudah belajar tentang mesin flash ya, mesin fresh, mesin bubut, mesin bor, semua yang ada di perbankan itu sudah kita jelaskan dan sudah kita telaah ya. Setelah itu juga kita juga sudah belajar tentang bagaimana menghitung pemakanan bubut, menghitung alurnya juga, ketebalan dan jarak alur. Untuk hari ini mungkin nggak usah yang ribet ya. Mari kita belajar ya, relax aja, cukup relax. Materinya juga materi yang akan disajikan pada perkuliahan juga ya, untuk agar kalian lebih tahu duluan. Oh, ini udah berapa orang nih? Oh, sudah lumayan banyak ya. Kalau begitu, nanti untuk penanggung jawabnya, tolong dicek absen pada grup WA dan lainnya. Ayo saya pengen mengetahui sejauh mana sih kalian tahu tentang energi atau ya energi ataupun konvensi energi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konvensi energi, apa itu mesin konvensi energi, dan nanti akan ada kaitannya dengan pembangkit listrik. Kalian tahu apa itu energi? Energi itu biasanya kalau di buku teks itu dijelaskan, energi itu adalah suatu zat yang tidak dapat dibuat, diciptakan, atau dimusnahkan, tapi bisa dikonversi dari satu zat ke zat yang lain, atau dari satu energi ke energi yang lain. Contohnya itu misalnya dari energi listrik diubah menjadi panas, seperti pada setrika. Atau dari energi apa misalnya? Dari bensin itu. Bensin itu, kalian tahu energi apa itu? Pada asalnya itu, energi itu pada kendaraan bermotor itu disebut pembakaran ya. Pembakaran kan sesuai dengan namanya, dari energi panas diubah menjadi energi gerak ya, kinetik. Nah, pada kaitannya ini, itu namanya kan pengubahan dari satu energi ke energi yang lain, itu disebut konversi energi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mesin konvensi energi, yaitu mesin yang digunakan untuk mengubah dari satu energi ke energi yang lain. Tapi mesin kali ini yang akan kita bahas ini cukup besar ya, yaitu kita akan membahas tentang pembangkit listrik atau plant reactor. Karena saya rasa sudah cukup banyak audiensnya, mari kita mulai aja ya. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang sudah saya jelaskan tadi itu, apa itu energi dan bagaimana energi nanti bisa dikonversi dari satu energi ke energi yang lain. Mari kita mulai. Nah, sebelumnya saya perlihatkan dulu bagaimana sih rupa dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini, atau nuklir reaktor ini. Ini adalah Hinkley Point C yang ada di US. Di sini kita bisa lihat ya, kenapa energi nuklir itu, pertama itu diletakkan jauh dari pemukiman penduduk. Di sini kita bisa lihat ini ada nuklir ini berada di pesisir pantai ya. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana penempatan dari suatu nuklir ini yang bisa mempengaruhi tentang negara tersebut. Nah, sebelumnya ini pada sekitar tahun 2000 dan 2010-an ini, nuklir ini masih belum banyak digunakan karena
akibat dari Perang Dunia Kedua, dijatuhkannya bom nuklir pada kota Hiroshima dan Nagasaki ini, serta kebocoran dari plant reaktor nuklir di Chernobyl mengakibatkan banyaknya distrust atau tidak percayanya masyarakat terhadap energi nuklir tersebut. Tapi keadaan juga sudah mulai memaksa manusia untuk bisa menggunakan sumber daya yang lain, tidak hanya menggunakan dari batu bara ataupun barang galian yang lain yang dapat habis ya. Di sini saya mendapatkan artikel berjudul Hinkley Point, UK Approve Nuclear Plan Deal. Nah, di sini UK ini adalah United Kingdom ya. Jadi ini sudah mulai menggunakan reaktor nuklir juga untuk sebagai pembangkit listrik negara tersebut. Dia sudah mengajukan tawaran sebesar 18 BN ini ya. BN ini adalah billion pound sterling untuk power station nuklir tersebut. Di sini juga yang paling banyak menggunakan itu juga ya seperti negara-negara maju, China, US, France ya, Prancis. Setelah itu juga ya biasalah untuk UK ini kan juga termasuk besar ya, United Kingdom. Karena negaranya besar tersebut, maka masyarakatnya juga sudah menggunakan energi listrik yang cukup banyak. Maka dari itu negara harus bisa memfasilitasi bagaimana negara itu dapat terus berkembang dan juga bisa memenuhi certification dari masyarakat tersebut. Ini cuma sebagai ya artikel biasa ya. Nah, di sini juga dari tadi itu, dari kesepakatan yang telah disetujui tersebut, nuklir plant reaktornya itu akan memenuhi sebesar 7% dari kebutuhan masyarakat Britain atau Inggris. Nah, pada plant reaktor yang akan dibangun tersebut, di sini bisa kita lihat 3,2 billion watt of electricity yang mana bisa digunakan untuk, wah ini kenapa cups of tea nih? Soalnya mungkin orang British suka minum teh ya, makanya ini contohnya 85 juta cups of tea, 85 juta gelas teh ya. Terus itu juga bisa menyalakan 290 juta bola lampu pada saat yang bersamaan, bisa membuat membanggang kue ya, dan juga untuk mencarger 640 juta iPhones. Di sini juga bisa kita lihat ada grafiknya juga ya. Kalau ini source energi yang tadi saya bilang itu, kita ini pada abad 21 ini, apalagi sudah menginjak 2020 ini, sudah semakin banyak energi yang harus diganti ya, karena energi seperti batu bara, minyak bumi, itu nanti pasti akan habis. Oleh karena itu, government atau pemerintah juga sudah mensiasati bagaimana caranya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, namun kita bisa sudah independen dari barang-barang galian yang akan digunakan sebagai ya tadi dari plant reaktornya itu kan. Pertama-tama kita jelaskan dulu ya apa saja plant reaktor atau pembangkit listrik yang kalian ketahui. Pertama itu ada pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua itu pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU). Yang ketiga pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, yang mana sumbernya itu dapat dari panas bumi. Setelah itu pembangkit listrik tenaga angin yang ada di pinggir-pinggir pantai ya. Setelah itu ya banyak juga, namun yang akan saya sebut di kelima ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan kita bahas ini. Ini adalah ya source-nya dari BBC ya. Setelah itu data ini juga akurat diambil pada November 2015. PLTN, cara kerjanya itu ya nggak begitu rumit ya. Dia ini sama dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap.
Samanya itu kenapa? Karena ini pada PLTU dia menggunakan uap boiler ya untuk memanaskan air. Tapi pada PLTU itu dia menggunakan bahan bakar fosil. Yang tadi saya bilang, bahan bakar fosil itu mau nggak mau pasti akan habis. Oleh sebab itu, maka kita menggunakan source energi yang terbarukan. Seperti nuklir tadi yang mana menggunakan uranium. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana PLTU dan PLTN akan bekerja. Nah, PLTN ini seperti yang saya bilang tadi, prinsip kerjanya sama dengan PLTU atau PLTGU ya. Dia yang mana uap yang dihasilkan itu, kalau PLTU itu menggunakan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, PLTN ini menggunakan reaksi fisi dari uranium untuk memanaskan boiler. Nah, kalau PLTGU juga sama, dia menggunakan gas dan uap juga ya, langsung dia. Bagaimana kalau membangkit listrik tenaga panas uap dari bumi itu? PLTGU atau PLTU itu prinsipnya sama sih sebenarnya, cuma yang digunakan sebenarnya PLTU, PLTGU, PLTN, PLTB ya, itu sama, hanya dia menggunakan bahan bakar saja yang berbeda. Prinsipnya sama, dia akan memanaskan air. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah PLTN. Di sini itu ada air ya, ini air, pembakaran dari air. Air kalau dipanaskan akan menghasilkan uap ya, tapi kita lihat dulu di bawahnya ini. Di sini, ini adalah pembakaran. Pembakaran dari reaksi fisi yang ada pada uranium. Ini adalah control load. Jadi ini tiang kontrol ini untuk mengatur dari uranium itu agar bagaimana sih berapa reaksi fisi yang harus dihasilkan untuk memanaskan misalnya 10.000 ton air untuk menjadi uap air. Nah, di sini itu akan diatur oleh control rods ini atau tiang kontrolnya ini. Setelah itu, uap air ini akan didorong ya, akan mendorong di pipa ini, uap air akan mendorong pipa sehingga menuju ke turbin. Nah, di turbin ini, uap air itu kan panas ya, jadi karena uapnya itu menghasilkan energi kinetik, turbin itu akan berputar. Turbin berputar akan menghasilkan generator ya. Sorry. Nah, setelah itu, di generator tersebut, turbin berputar sehingga menghasilkan listrik yang akan disimpan di generator. Generator ini akan disambungkan ke tiang-tiang listrik ya, yang mana nanti itu listriknya akan dikontrol terlebih dahulu, setelah itu baru dialirkan ke kota-kota atau pedesaan. Nah, setelah uapnya ini tidak panas lagi ya, kan sudah mendorong turbin, gaya energinya itu kan tadi seperti yang saya bilang, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisa dikonversi dari set energi ke energi yang lain. Panasnya hilang, maka uap air ini akan turun. Uap air ini kan semakin tinggi suhunya, uap itu akan naik ke atas. Dan kalau suhunya turun, maka air itu akan turun ke bawah seperti embun dan ya uap ini kalau energi panas itu air itu jika menguap pasti akan gaya dorongnya ke atas ya. Setelah itu, setelah air sudah kehabisan gaya energinya itu, dia akan turun dan akan masuk ke kondenser. Di sini dari uapnya itu, maka uap yang tadi itu akan dikumpulkan lagi ya menjadi air. Setelah itu akan didorong dengan pompa ya. Di situ juga ada untuk pengatur suhu untuk cooling water-nya ini. Airnya tadi yang suhunya sudah turun akan didinginkan kembali dan akan didorong kembali ke tadi ini containment struktur dari PLTN tersebut ya, dari departemen pembakaran tersebut. Dan siklusnya akan terus berulang untuk menghasilkan listriknya. Bagaimana apakah
terjadi loss air pasti. Soalnya itu mau bagaimanapun pasti selalu ada loss air. Yang hilang itu energinya. Airnya pasti ada yang mungkin meresap ke dalam pipa atau meresap ke dalam tadi ini tabung pembakarannya ini. Oke. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana PLTN bekerja. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang energi apa yang digunakan dalam PLTN tersebut. PLTN ini menggunakan uranium ya. Ini kita menyinggung kimia sedikit ya. Kita membahas tentang struktur atom uranium. Unsur uranium ini memiliki jumlah proton sebanyak 92. Terdapat 3 jenis unsur yang memiliki jumlah proton 92 buah, masing-masing memiliki jumlah neutron sebanyak 142 untuk uranium 234, 143 untuk uranium 1235, dan 148 neutron untuk uranium 238. Seperti di gambar ini ya. Ini inti atom, proton, dan elektron. Inti atom ini neutronnya ya. Neutron tadi positif, negatif. Dan uranium di sini ada tabelnya ini, jumlah proton, neutron, dan inti. Dan ketersediaan ini. Ini ketersediaan di mana? Ini ketersediaan di alamnya. Reaksi fisik. Tadi itu sudah dijelaskan ya bagaimana PLTN bisa bekerja. PLTN ini pada dasarnya menggunakan reaksi fisi nuklir. Reaksi fisi ini terjadi di setiap inti atom dari suatu unsur tanpa terkecuali. Namun reaksi fisi yang paling mudah itu yaitu terdapat pada inti atom uranium. Makanya ini sumber energi ini digunakan sebagai sumber energi PLTN. Untuk menghasilkan reaksi fisik, kita harus mempunyai material yang dapat membelah. Tadi ini, inti atom uranium ini dapat membelah. Ini unsurnya yang tadinya stabil akan dibuat tidak stabil, sehingga akan memecah dia. Ini ada rumus umum reaksi fisi ya. Nih, tadi seperti yang saya bilang ini. Ini adalah uranium 2235. Dia dilemparkan satu buah neutron ya. Yang tadinya ini stabil akan tidak stabil. Tadi kan kita lihat di gambar pertama ada uranium 235. Kita tembakkan satu neutron, dia menjadi uranium 236. Dia tidak akan stabil. Sehingga unsurnya ini akan memecah. Yang tadinya. Nah, kita sudah tahu kalau misalnya di fisika kita sudah belajar ya, jika ada benda yang bergesekan, pasti akan menghasilkan energi panas. Begitu pula dengan atom. Atom yang saling bergesekan akan menghasilkan energi panas. Nah, kalau cuma dua atom yang bergesekan mungkin tidak akan terasa ya, tapi dia ini akan terus membelah. Uranium yang digunakan ini tidak banyak, mungkin beberapa gram ya. Tapi reaksi yang terjadi itu dia bisa apa ya sebutannya? Itu dia membelah itu secara gampang ya. Dia terlalu mudah untuk membelah sehingga pada saat unsurnya ini tidak stabil, dia akan pada gambar kedua kita lihat ya, dia akan menembakkan dari satu neutron ini, dia akan ditembakkan ke unsur-unsur yang lain. Dan ini reaksi ini akan berantai sehingga menghasilkan panas yang bisa digunakan untuk memanaskan kettle uap yang ada di boiler PLTN tersebut untuk memicu turbin itu berputar. Bagaimana dengan bom atom? Apakah prinsipnya sama? Prinsipnya sama. Tapi kandungan uranium yang digunakan itu pasti berbeda ya. Yang mana itu panasnya itu bukan untuk memanaskan boiler, tapi sebagai mass killer atau pembunuh massal. Nah, bagaimana sih uranium didapat? Uranium itu termasuk barang galian ya. Didapat juga pasti di pertambangan-pertambangan. Tapi uranium ini terdapat di alam dalam jumlah yang kecil. Energi besar yang ada di uranium tersebut juga
semakin gencar didapat ya, semakin gencar untuk ditambang. Penambangan tersebut ini dilakukan secara terbuka atau open pit dari dalam tanah. US atau Amerika Serikat ini salah satu negara yang paling gencar melakukan penambangan uranium dengan kedua cara tersebut. Nah, pertambangan uranium ini juga didapatkan jika ada radium dan vanadium, pasti akan ada uranium. Dan seperti yang kita tahu ya, seperti kalau adik-adik pasti sudah menonton Iron Man ya, pasti itu Mr. Stark juga dia juga di salah satu plotnya ini dia teracuni oleh vanadium kan. Nah, di sini juga saya juga sempat berpikir apakah yang ada di arc reaktor Mr. Stark ini bisa diganti dengan uranium ya. Tapi saya rasa tersebut itu uranium itu masih seperti yang kita tahu dia itu uranium ini memiliki unsur radiasi yang mana jika uranium ini seperti kejadian Chernobyl ya, jika suatu plant reaktor nuklir ini meledak pasti akan mengotori lingkungan sekitarnya radiasinya itu. Setelah kita membahas PLTN, mari kita membahas tentang apa itu keuntungan dan kerugiannya. Pasti suatu hal itu memiliki keuntungan dan kerugian untuk didapatkan hasil yang maksimal ya. Keuntungannya ini, pertama itu low pollution. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini memiliki polusi yang rendah dalam pengoperasiannya ya. Dia menghasilkan sedikit sekali efek rumah kaca. Setelah itu juga low operating cost, dia itu cost operasinya juga rendah ya, karena emang dihasilkan uranium yang digunakan itu tidak sebanding dengan bertonton batu bara yang digunakan pada PLTU ya, dengan hasil yang sama ya. Terus reliability itu pada PLTN ini itu bisa beroperasi sebanyak 70-80 tahun ya, dibanding dengan PLTU atau PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air ataupun angin yang mana menggunakan ya cost maintenance-nya juga mahal dan juga polusinya juga tinggi. Nanti akan kita bahas apa itu kerugiannya. Dan juga dia seperti yang tadi saya bilang itu kenapa uranium mulai gencar ditambang dan mulai banyak pembangkit listrik tenaga nuklir ya, karena dia ini energi yang dihasilkan ini lebih banyak dibanding energi yang digunakan pada batu bara tersebut. Pada fosil ini pada dasarnya akan habis ya, karena sudah banyak kendaraan yang ada, sudah banyak airplane yang sehari itu bisa berapa puluh ribu kapal airplane yang terbang ya, dan juga pasti tenaga fosil ini pasti akan habis dibandingkan dengan uranium yang mulai terbarukan. Kerugiannya ini tadi, environment impact-nya ini tadi misalnya seperti di Jepang itu yang mana beberapa tahun lalu terjadi kegagalan pada plant reaktor nuklir itu ya, dia menghasilkan radiasi yang banyak, terus habis itu radioaktif waste disposal. Nah ini jika wilayahnya itu jadi misalnya kegagalan pembangkit listrik tenaga nuklir, maka itu juga tidak bisa dihuni ya. Itu akan mungkin 100 tahun lagi bisa dihuni. Tapi ya itu seperti yang tadi saya sebutkan, dia itu radioaktif ini masih belum ada obatnya ya, masih belum bisa dipergunakan kembali. Setelah itu aksiden atau kecelakaan nuklir ini. Nah ini juga kalau kasusnya yang di Jepang itu saya pernah mengikuti suatu acara ya, dia itu di situ sebutkan pada Jepang itu kegagalannya itu karena kontrol rotnya tadi itu tersebut. Kontrol rotnya itu atau yang kontrolnya itu dia meleleh sehingga tidak bisa mengatur panas dari nuklir
yang dibakar tersebut sehingga menghasilkan kegagalan. Setelah itu, hot target for militants. Nah, ini juga PLTN ini nggak cocok buat di daerah yang banyak peperangan ya, seperti Timur Tengah ataupun yang lainnya. Karena ini seperti yang biasa kita lihat itu seperti di film-film Hollywood ya, itu banyak yang menggunakan PLTN atau energi nuklir sebagai sebuah ancaman untuk pemerintah. Nah, ini juga penggunaan uranium dalam Perang Dunia Kedua. Di sini bisa kita lihat uranium paling terkenal itu digunakan ya pada saat Perang Dunia Kedua ya. Setelah ini di sini ada grafik bagaimana bom atom yang diluncurkan pada Hiroshima dan Nagasaki ini masih sebanyak ya 15 kiloton ya. Enggak begitu yang terbesar itu adalah Tsar Bomba punya Soviet, yang mana Soviet ini sudah pecah ya. Nah, ini juga jika kalian tertarik dengan militer ini, bagaimana bom atom dan bom hidrogen ini bisa diciptakan, ini ada struktur rangkaiannya ini ya. Nah, tapi ini bukan bahasan kita kali ini. Ini sebagai tambahan saja. Kecelakaan nuklir yang baru terjadi beberapa tahun lalu ini di Fukushima ya. Fukushima disaster ini yang tadi saya bilang, ini kecelakaan terjadi pada control rods-nya tersebut. Radiasinya ini level 7. Dah. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk pertanyaan itu bisa kalian tanya habis sesi ini ataupun di grup lain ataupun WA ya.